dilihat dari definisi pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka pendidikan di Indonesia tidak hanya memprioritaskan perkembangan pada aspek kognitif saja, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan individu sebagai pribadi yang unik secara utuh. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan perlu, bahkan harus, memberikan layanan yang dapat memfasilitasi perkembangan pribadi setiap siswa secara optimal, yakni berupa bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang secara luas bermakna mengarahkan, memandu, mengelola, menyampaikan, mendorong, membantu mewujudkan, memberi, bersungguh-sungguh, pemberi pertimbangan dan bersikap demokratis. Sehingga, bila dirangkai dalam sebuah kalimat, maka konsep bimbingan adalah usaha secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan menyampaikan arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan agar yang diberi bantuan mampu mengelola dan mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Atau dengan kata lain, bimbingan merupakan sebuah bantuan tanpa paksaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukan. Bimbingan sendiri diberikan secara terus-menerus, terencana, dan terarah dengan tujuan agar individu dapat menerima keadaan dirinya dan mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya, sehingga nantinya dapat lebih mudah menyesuaikan diri secara harmonis dengan lingkungannya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan konseling maknanya melingkupi proses, hubungan, menekankan pada permasalahan yang dihadapi klien, profesional, dan nasihat. Sehingga clue yang bisa diambil dari definisi tersebut adalah proses interaksi pihak yang profesional dengan pihak yang bermasalah yang lebih menekankan pada pemberian advice yang advisable atau saran yang bijaksana. Atau dengan kata lain, konseling merupakan salah satu teknik pelayanan bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan cara memberikan bantuan secara individual atau face-to-face relationship. Asas kerahasiaan itu berarti segala sesuatu yang dibicarakan individu dalam proses bimbingan dan konseling tidak boleh disampaikan kepada orang lain selain petugas bimbingan berkepentingan. Dengan demikian, para petugas bimbingan, baik konselor, guru, wali kelas, dan bimbingan lainnya harus menyimpan dan menjaga kerahasiaan segala data dan keterangan tentang siswa, baik yang diperoleh langsung dari murid itu sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain. 2. Asas kesukarelaan. Asas ini menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan untuknya. 3. Asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli dapat bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi dari luar yang dapat berguna bagi pengembangan dirinya. Agar peserta didik atau konseli dapat terbuka, maka guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. 4. Asas kegiatan.
mengharapkan siswa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu sehubungan dengan isi dan proses layanan yang diterimanya. Oleh sebab itu, guru hendaklah berusaha membangkitkan semangat dan minat siswa untuk mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapinya. 5. Asas kemandirian. Menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau konseli diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. 6. Asas kekinian. Masalah yang perlu dan langsung ditanggulangi dalam bimbingan dan konseling adalah masalah yang sedang dialami atau sedang dirasakan oleh klien pada saat sekarang, bukan masalah yang dialami pada masa lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan. Menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, terpadukan, dan terus dikembangkan. 9. Asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma-norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. 10. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Asas alih tangan menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Asas Tutwuri Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Bidang pengembangan pribadi merupakan layanan yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, bidang pengembangan sosial merupakan pelayanan di sekolah yang berusaha membantu peserta didik untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya, dilandasi dengan budi pekerti, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang ketiga, bidang pengembangan belajar merupakan layanan bimbingan konseling membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir ada bidang pengembangan karir, merupakan pelayanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir.